Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, puan-puan, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah. Kita tinggalkan aktivitas kita tinggalkan dunia kita tinggalkan sawah dan ladang kita, perkantoran kita, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas amaliyah, amalan soleh yang telah kita kerjakan selama ini, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan, dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah mustika yang paling mahal harganya, hak yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menghitung hari lagi, sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa senantiasa memperbaiki diri sebelum ajal atau kematian datang kepada kita. Ramadan yang dirindukan oleh semua orang adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
bulan yang mengandung dan mempunyai sejuta keistimewaan di sisi Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan suci Ramadan, Nabi senantiasa menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan, memberikan motivasi kepada para sahabat-sahabat beliau agar ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka senantiasa bisa meningkatkan lebih ekstra ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah atau dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah memfardukan kepadamu untuk melakukan puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Yang mana di dalam bulan Ramadan dibukakan selebar-lebarnya pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan ada satu bulan khairun, ada satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya dia juga terhalang untuk melakukan kebaikan yang lain. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada bulan Ramadan sebagai sayyidus suhur, penghulu sekalian bulan, yang mana di dalamnya terhimpun semua kebaikan yang kita lakukan. Wa ta'ata maqbulah, ketaatan diterima. Wa da'wati mustajabalah, doa-doa diijabah oleh Allah. Wa dzunuba maghfurah, dan dosa-dosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan Ramadan melalui hadis yang telah kita sampaikan tersebut? Pertama adalah bahwa bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan Ramadan akan kita dapati melalui aktivitas-aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, melakukan sedekah, dan lain sebagainya. Amalan saleh bisa kita tingkatkan untuk mendapatkan keberkahan bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan dibuka selebar-lebarnya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa orang yang berpuasa akan lebih mudah melaksanakan kebaikan. Orang berpuasa matanya tak mau melihat yang buruk. Orang berpuasa hatinya tak mau terganggu dengan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Orang berpuasa akan semangat melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita sekiranya dipanjangkan umur oleh Allah, disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang akan kita jumpai dan berjumpa kita di dalamnya, tentu kita berharap lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan ini berdasarkan hadis di atas adalah watughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Maknanya seorang hamba akan mudah melakukan kemaksiatan, seorang hamba akan mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Seorang hamba tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat dirinya jauh dari Allah. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan
yang ditutup serapat-rapatnya pintu neraka di sisi Allah untuk umat Islam untuk senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara maksiat atau yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tuwallum fi syayafin. Keistimewaan yang kelima bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya setan dibelenggu. Setan sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia. Tetapi ketika dalam bulan Ramadan setan dibelenggu, apa maknanya? Bahwa setan tak berdaya dengan apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba yang benar-benar melakukan ketaatan dengan penuh keikhlasan di hadapan Allah. Makanya orang yang berpuasa, yang dilandasi puasanya dengan iman dan ihtisab, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan puasanya betul-betul karena dia iman kepada Allah, karena dia adalah orang yang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dia mengintrospeksi dirinya. Dia lakukan semua amal ibadahnya hanya karena Allah, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya yang berlalu. Bahkan istimewanya bulan Ramadan atau puasa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Ma min 'abdin", tidaklah seorang hamba yasumu yauman, melakukan puasa satu hari fi sabilillah, dia melakukan puasa ikhlas karena Allah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu lahu sab'ina kharifa, melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dari setiap puasa yang dilaluinya setiap hari sepanjang perjalanan 70 tahun. Luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, bagi orang-orang yang betul-betul melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah rugilah seseorang ketika sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, namun bulan Ramadan tidak menjadikan dirinya baik. Bulan Ramadan tidak membawa dirinya untuk dekat dengan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang seharusnya diampuni dosa, tapi dosanya tak diampuni oleh Allah. Apa kata malaikat Jibril? Wahdan liman adraka Ramadan. Celaka wahai Muhammad, orang yang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, namun dosanya tak diampuni oleh Allah. Kata Nabi, amin. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan melalui 6 keistimewaan bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, bisa kita kerjakan amalan soleh dengan lebih giat dan lebih ekstra lagi. Kenapa demikian? Karena tantangan kita dalam melakukan ibadah adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu dalam bulan Ramadan ditutupkan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, manusia tidak akan ada nilai apa-apa di sisi Allah ketika dia memperturutkan hawa nafsu. Kata Nabi, salasun muhlikat, 3 hal yang mencelakakan manusia. Di antara yang 3 itu adalah hawaun muttabaun, hawa nafsu yang selalu diikuti, keinginan-keinginan dunia yang selalu diperturutkan. Inilah yang membuat manusia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, dosanya tak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan ketaatan, karena dia tidak menjaga dirinya dari melakukan perbuatan maksiat, karena dia tidak menjauhi dirinya dari segala macam godaan hawa nafsu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an dan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan daripada kita melakukan puasa Ramadan, melakukan ketaatan dalam bulan Ramadan, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Manusia yang mulia di sisi Allah bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak kekayaannya, bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan yang popularitasnya tinggi di sisi manusia, tetapi orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ramadan adalah salah satu ajang bagi kita untuk senantiasa menggapai takwa di sisi Allah. Karena nilai takwa inilah nilai yang membuat manusia lebih unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bilal bin Rabah contohnya, seorang hamba sahaya, namun keimanan dan ketakwaannya kepada Allah melebihi daripada orang-orang yang mempunyai pangkat dan jabatan namun tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jadikan nilai takwa dalam diri kita dengan Ramadan yang kita akan tempuh insyaallah, dengan ketaatan yang kita kerjakan, menjadikan diri kita menjadi orang yang selamat baik dalam kehidupan dunia sampai nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tiket untuk masuk surga, kata Nabi, adalah takwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan baik perilakunya, baik perbuatannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah li dzikrillah.